hari ini kita akan belajar teks apa? Eksplanasi. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, coba silakan dibaca oleh kamu. Ya, boleh. Nomor 2-nya silakan. Ya, betul sekali. Jadi tujuan kita hari ini kita akan menyimpulkan struktur dan menelaah kebahasaan eksplanasi. Kemudian ya teknik penilaian yaitu ada kelompok dan mandiri. Iya, ada kelompok dan mandiri. Baik, anak-anak. Jadi menelaah struktur dan kaidah kalian secara kelompok dan mandirinya mengerjakan soal evaluasi dengan media aplikasi Quizzes. Ada yang punya Quizzes? Punya. Yang lain ada aplikasi Quizzes atau nanti bisa menggunakan browser saja ya? Iya.
Ya, baik, silakan berdiri dulu anak-anak. Ya, sabar. Kamu kan sudah tahu mau melakukan apa ya anak-anak ya? Coba dilihat sisi ruangnya. Apakah ruangan kamu cukup itu untuk? Kalau tidak berarti bergeser, boleh didorong, dorong. Atau agak maju ke depan juga boleh, silakan. Boleh situ aja. Ya, jadi kamu tahu akan melakukan apa kan? Jadi silakan buat senyaman mungkin. Silakan kalian perhatikan langkahnya juga. Ya, sudah siap? Ya, kita akan mengikuti tayangan yang ada di situ. Ya. Ya, kita mulai dari awal. Boleh sampai nyanyi, boleh nyanyi. Lagi, sekali lagi ya. Langsung mundur. Lagi, lagi sekali lagi, boleh. Terus. Wah, masih kurang sekali lagi. Ya, udah masih kurang ya. Coba ya, iya. Coba karena ruangannya kayaknya ya. Lagi nak, geser lagi nak. Kalau belum heboh kita nggak berhenti ya. Ya, jadi yang lagi semangat lagi sekali lagi ambil semangat ya. Suaranya sedang terdengar ya. Kita mulai lagi ya. Terus sambil nyanyi. T-Rex, itu namanya. Lagi. Anak kecil. Lagi tahu. Yang paling langsung mundur. T-Rex, itu namanya. Oke. Cukup. Sudah? Ya, terima kasih. Iya, gimana perasaannya? Ya, baik anak-anak. Kalau menurut kalian tadi itu fenomena apa sih? Kalau fenomena yang banyak ada di TikTok, khususnya mungkin lagu yang barusan kita lakukan ya? Ya, itu fenomena apa kalian? Fenomena apa? Ini musiknya nggak mau berhenti dia ternyata. Ya, baik anak-anak. Fenomena apa itu? Fenomena sosial. Mengapa dikatakan fenomena sosial? Karena alasannya apa? Terlibat oleh banyak masyarakat. Jadi ini merupakan fenomena sosial, fenomena yang ada di sekitar kita. Banyak tadi di awal juga itu sudah tanya ya, apakah kalian semua punya? Bahkan mungkin ada beberapa juga yang secara pribadi juga sudah melakukan, sudah membuat video juga seperti itu. Boleh dikirim ke ibu ya, 1 atau 2 contoh boleh juga, silakan. Bahwa fenomena sosial ini atau fenomena TikTok ini itu juga sudah meluas dan kaliannya juga dengan senang gitu ya melakukannya. Baik, anak-anak, dari kalian sudah menyimak barusan ya, dan kalian sudah mengetahui ternyata itu adalah fenomena sosial. Ya, baik, sekali lagi kamu akan menyimak video pembelajarannya. Sekarang sudah berikut video yang lebih serius ya. Ini sudah video eksplanasinya, kemudian kita juga akan menyimak solidia atau faedah dari teknis pada studinya. Ya, baik, anak-anak, ini silakan kalian simak.
mengetahui. Terlebih dahulu ya. Ya, Ibu akan beritahu ininya dulu ya. Kaidah, tadi sudah mengetahui sebelumnya. Sekarang kita akan mengetahui kaidahnya. Ya, yang pertama ada konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Itu boleh silakan kalian tulis di bukunya, boleh ya, karena ini ibu mau mencatatkan terlebih dahulu. Ada konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Jadi konjungsinya di dalam teks eksplanasi ada berapa? Konjungsi ada dua konjungsinya. Jadi ada kausalitas dan kronologis. Kalau yang kausalitas contohnya karena, sehingga, oleh karena itu. Jadi konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi sebab akibat. Nah, sedangkan kalau konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menjelaskan tentang waktu. Tapi kita tanya dulu, apakah tahu apa arti dari konjungsi? Tahu tidak arti dari konjungsi? Tidak. Apa itu? Oh, tahu? Ada yang tahu apa arti konjungsi? Tidak tahu? Konjungsi artinya apa? Konjungsi di dalam bahasa Indonesia pasti ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Ada yang ingat? Kata penghubung ya. Jadi konjungsi itu adalah kata penghubung. Kalau yang kronologis contohnya ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya dan sebagainya ya. Kemudian anak-anak, ini juga ada yang namanya kata teknis. Jadi tadi konjungsinya ada dua, kaidah eksplanasinya ada tiga tentunya. Ibu sudah memberikan contoh tadi dua. Dan ini yang ketiga, kata teknis itu adalah kata ilmiah yang ada di dalam teks eksplanasi. Misalnya tadi contohnya fenomenanya sosial tentang TikTok. TikTok itu sudah menyebar luas di masyarakat. Kemudian orang-orang banyak sekali yang mengaguminya, atau banyak orang yang mengikutinya, banyak orang juga yang mengikuti tren ini lah, seperti itu. Adakah kata teknisnya? Kata teknisnya tadi yang tren. Nah, itu juga boleh dijadikan kata teknis, karena itu juga bisa merupakan kata ilmiah. Dari sedikit tadi yang sudah disebutkan ya. Kemudian ini ada kaidah yang keempat. Ada kalimat pasif. Kalimat pasif itu contohnya terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun, diakhirkan, atau diakhiri juga boleh ya. Jadi intinya kalau kalimat pasif itu memang kata kerja
Jadi ada 6 kaidah ya anak-anak ya. Ya, baik anak-anak, ini itu contohkan sekarang. Selain mencontohkan, kalian bersama dengan kelompok itu silakan berdiskusi ya. Ibu akan memberikan lagi teks yang baru dan kalian akan analisis mana saja strukturnya dan kaidahnya apa saja. Nanti ada di LKPD atau lembaran yang ini ya. Ini akan ada teks baru. Kalau ini yang akan dicontohkan. Tadi ingat ya, kalau itu ada 3, boleh juga ada pernyataan penuh dan rangkaian kejadian. Kalau yang ini berikan contoh, ini fenomena apa? Coba dari judulnya saja dibaca sama apa ya? Silakan, Nak. Ya, silakan judulnya saja baca. Ya, sejarah Kabupaten Bandung. Maka ini fenomena apa? Fenomena tadi ingat fenomena itu dieksplanasi ada fenomena apa aja? Alam, terus apa lagi? Sosial, terus ada lagi apa? Budaya juga termasuk. Kalau yang ini sejarah Kabupaten Bandung, maka termasuknya fenomena budaya. Ya boleh juga. Fenomena budaya boleh. Ya ini juga termasuk fenomena budaya ataupun fenomena sosial juga boleh. Kalau fenomena alam apa contohnya? Apa? Gempa bumi, apa lagi? Apa? Banjir, pinter. Apa lagi? Tsunami, pinter. Apa? Gunung meletus juga bisa. Ya jadi eksplanasi yang alam yang memang bersifatnya alamiah dari alam saja ya. Kalau yang secara sosial tadi yang bersifatnya banyak manusia ya. Jadi ada pernyataan umum itu biasanya yang nanti apa namanya ya, pengantar awal dari teksnya, kemudian rangkaian kejadiannya itu sudah mulai masuk ke apa namanya keterangan dari apa yang diceritakannya, rangkaian kejadian sejarah Kabupaten Bandung seperti apa, kemudian ada ulasannya. Ulasan ini merupakan kesimpulan ya, nanti akan memberikan kesempatan kalian untuk membaca lebih bersama. Nah, yang ini analisisnya, contohnya bagaimana sih untuk menganalisis teks? Nah, tadi kalian ingat bahwa ya, tampak ya. Jadi konjungsi itu tadi ada 6 ya, anak-anak. Jadi ada kausalitas, kemudian ada apa lagi? Boleh bersama-sama bacanya? Kronologis, terus material, semua ada di dalam teksnya. Hanya ada 1 sampai 2 kata. Bagaimana? Tidak apa-apa. Ya memang kata-katanya tidak semuanya. Memang hanya ada beberapa yang termasuk kausalitas, kronologis, material dan sebagainya. Ya, jadi contoh analisis. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan langsung masuk ke dalam kelompok. Ya, tidak ada pertanyaan, maka ibu akan memberikan ini LKPD-nya, lembar ini. Setiap kelompok mendapatkan 1 dan ada instruksinya atau ada perintahnya di sini ya. Yang pertama, kalian akan mencermati teksnya bersama-sama dengan kelompoknya dan kalian diskusikan bersama teman kelompok. Kemudian kamu jawab setiap pertanyaannya. Pertanyaannya sebenarnya seperti yang barusan sudah dicontohkan, ada kaidahnya, kamu mencari kaidah dan struktur. Kemudian gunakan waktunya sebaik mungkin. Kemudian kalian akan ada sesi presentasi juga, 1 atau 2 kelompok ibu akan minta presentasi dan harap saling menanggapi presentasi dari teman kelompok ya. Nah, cara membagikan kelompoknya ini ibu ada banyak poin ya. Dari setiap siswa ibu akan berkeliling. Jadi memang diundi kamu akan bergaul dengan teman kelompoknya, dengan teman semuanya. Ibu akan membantu kelompok ya. Setiap orang mengambil 1 poin saja ibu yang sampaikan ke kamu.
Tapi nanti jangan lupa dikumpulkan ya, karena koinnya ini punya anak lain yang ibu yakin ayahnya beda sama kalian ya. Jadi nanti nyariin tuh koinnya kurang, jadi koinnya harus dikembalikan karena punya anak lain ya. Jadi mulai dari sebelah sini, ambil koinnya. Kalau sudah ambil koinnya simpan terlebih dahulu, nanti ibu ambil lagi bukan kalian masing-masing ya. Satu kelompoknya ada 4 orang ya, jadi kalian ada 4 warna yang sama. Nah, nanti silakan berkumpul dengan warna yang sama dengan temannya. Dari GoPro ya koinnya ya, kembalikan. Ya, silakan dilihat koinnya. Ya, baik anak-anak, ini akan ada 6 kelompok. Jadi ibu akan jangan dulu baik-baik. Jadi ibu akan membaginya. Kelompok yang warna merah nanti silakan di sebelah sana, merah. Kemudian ada warna biru ya, kelompok biru di sebelah sini. Kelompok warna ungu silakan di sebelah sini. Kelompok yang berwarna orange ya, ada orange ya. Orange silakan di sebelah sini. Nah, nanti ada apa lagi warnanya nak? Hijau ya, ada hijau. Hijau silakan di sebelah sini. Kemudian ada warna kuning, kuning sebelah sana. Satu lagi warna apa yang mau disebutkan? Ungu ya. Yang warna ungu itu coba di sebelah sini. Ungu bukan deh. Ungu udah sebelah sini. Orange juga udah. Nah, jadi gini, supaya kalian juga tidak terlalu angkat-angkat meja ya. Ya, jadi silakan berbalik aja, berbalik. Misalnya sudah bersini nih berempat, nah balik aja gitu ya. Jadi mejanya atau kursinya bisa berubah. Ya, coba lihat merah. Yang merah mana? Yang merah. Merah itu 4 orang. 1, 2, 3, satu lagi merah. Nah, sebelah sana. Warna apa lagi? Yang biru mana? Yang biru biar tahu kalau biru teman-temannya biru dan biru. Iya, silakan. Baik, lagi nak yang kuning. Mana kuning? Iya, kuning silakan nanti lihat-lihat teman kuningnya. Kemudian ada warna hijau. Mana yang hijau? Ingat-ingat temannya hijau. Hijau. Masih satu orang lagi. 1, 2, 3, satu orang lagi. Hijau. Oh ya, sebelah sana. Kemudian warna apa lagi nak? Yang biru ungu depan. Ini ada ungu. Mana lagi ungu? Sebelah sini. Sudah ya? Oren, oh yang oren. Teman-teman oren mana teman-teman oren? Oren. Oh ini ya. Sudah semua? Kalau sudah silakan bergabung dulu sama teman-teman. Ya, ya, ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Kalian dalam sambil ibu bagikan LKPD. Silakan poinnya masing-masing ya.
tentunya tidak bisa ditulis semua ya. Tuliskan saja per paragrafnya, hanya penandanya saja, tapi tetap tuliskan garis bentuknya. Misalnya yang pertama tentang identifikasi fenomena. Nah, itu silakan tuliskan beberapa kalimat mana saja yang pertama, identifikasi fenomena dan sebagainya di lembar ini karena lembar ini tidak akan dibutuhkan. Satu lagi konjungsi. Konjungsi juga silakan kamu tulis di sini. Atau boleh juga kalian sudah tandai dulu di sini. Utamakan tandai dulu aja di sini. Nanti misalnya bisa apa namanya di lain waktu ya. Jadi utamakan di lembar yang ini. Terus juga kita lembar yang sudah tulisnya yang artinya ya. Ya, kalau mau bekerjanya boleh utamakan di sini karena yang di sini kerjanya lebih cepat ya. Memberi waktu hanya 20 menit untuk mengerjakan. Kerjakan di sebelah sini dulu aja. Tandain boleh garis bawahi nanti kasih tandanya mana verbal rasional, mana yang konjungsi dan sebagainya. Jadi lembar ini dulu. Kalau sudah selesai lembar ini kamu apa namanya analisis, kalau ada waktu baru sini ya. Jadi utamakan itu kalau yang ini yang kalian bekerja di kelas supaya lebih cepat kerjanya ya. 20 menit dari sekarang silakan bersama kelompok diskusi. Kalau ada pertanyaan silakan kita simak pertanyaannya ya. Boleh digaris bawahi boleh. Boleh tidak kalau pakai spidol itu juga boleh. Silakan digaris bawahi mana saja yang merupakan verbal relasional dan sebagainya. Ya, mungkin kamera.
Boleh, boleh. Kalau yang suka boleh naik sendiri ya. Ada lagi. Udah ketemu fenomena apa? Udah, lagi kaidahnya. Kaidah tadi udah ditulis ya. Nah, voice juga boleh. Apa dari bawah? Dari bawah ini yang disebabkan nah, ya
Konjungsi yang akibat, yang kausalitas sudah dapat? Udah. Kalau yang kronologis udah juga. Terus yang pasif banyak. Iya betul. Pasif. Cerita lagi. Pasif udah ada satu lagi. Satu lagi apa? Udah tadi kan? Terus apa lagi? Semua sudah ketemu. Kemudian pasif udah. Material udah. Apa lagi?
Kelompok merah konjungsi kausalitasnya apa? Sehingga. Kalau di kelompok kamu tadi disebabkan. Kelompok yang lain boleh sama suaranya? Sehingga juga itu konjungsi kausalitas. Baik. Lanjut. Ada konjungsi apa lagi? Konjungsi kronologis di bagian apa? Ya, konjungsi kronologisnya sejak. Ada yang lain? Jawabannya? Tidak. Ya, baik. Lanjut lagi ya, Kak. Verba. Nah, yang verba. Apa verba? Di kelompoknya kuning, ada yang warna kuning? Kelompok kuning mana? Kelompok kuning kalau verbanya apa? Verba apa? Verba material. Kalau di kelompok kuning verba materialnya apa? Kelompok orange? Mana suaranya kelompok orange? Nah, apa? Memanaskan bumi. Kalau memanaskan bumi berarti bagian materialnya yang mana? Memanaskan. Baik, lanjut lagi. Kita saling menanggapi ya. Efek memanaskan merupakan istilah yang digunakan kalimat verba relasionalnya merupakan coba kelompok warna mana yang belum disebutin? Hijau. Silakan kelompok warna hijau. Mana? Oh, sama merupakan lagi yang lain boleh sama suaranya. Oh, sama. Ya, good. Selamat. Kata teknis sekarang. Kata teknis siap-siap ya. Kelompok yang lain kita akan lihat kelompok lain kata teknisnya. Mana? Kata teknisnya apa aja? Atmosfer, terus karbon dioksida, nitrogen, ya, terus apa lagi? Metana, banyak. Yang kelompok yang lain jawabannya? Ekosistem, benar. Ekosistem juga termasuk dari kata teknis, benar. Apa lagi? Ultraviolet juga termasuk kata teknis, benar. Lagi nak?
Kalian sudah berhasil masuk? Belum? Bisa tidak nak? Kendala ya? Kalau begitu kita ubah nih. Ibu akan tetap menilai. Nah, siapa? Mana? Oh ini ya. Bisa tidak nak? Bisa. Oh ada yang bisa masuk. Udah boleh ada yang bisa masuk. Tapi apa? Udah bisa mulai? Oh dia sudah bisa mulai ya. Sebentar sabar ya. Kalau yang sudah bisa mulai boleh silakan. Mulai duluan. Boleh. Ya, sudah. Kalau yang masih berkendala karena kita ini mengefektifkan waktu ya, anak-anak, coba kita jawab pertanyaan yang ada di depan saja nak. Nah, sudah. Kalau memang sulit, tadi sudah bisa masuk ya. Susah ya? Ya sudah nggak apa-apa. Sudah silakan simpan saja ponselnya karena banyak yang masih terkendala sedangkan waktunya kita tinggal sedikit ya. Coba kita akan jawab bersama-sama saja yang ada pertanyaan yang ada di depan. Jadi silakan kita seperti ujian ya. Aku baca terlebih dahulu. Catat jawabannya di bukunya. Nanti kita akan koreksi bersama-sama. Jadi nomor 1, silakan kita baca ya. Jadi aspek sebab akibat dalam teks eksplanasi bersimpul sebagai berikut ini. Kecuali A. Penyebab terjadinya peristiwa, B. Akibat terjadinya peristiwa, C. Urutan peristiwa, D. Hubungan sebab akibat peristiwa, dan E. Opini penulis. Manakah jawaban yang benar? Silakan ditulis. Tulis dulu aja, nanti kita akan koreksi jawabannya. Jadi ini ujian. Sudah? Kemudian nomor 2 ya. Mungkin kalau yang tidak bisa terlihat bisa dibacakan. Kalau yang sudah bisa membacanya langsung di depan, silakan. Jadi perhatikan kerangkanya. Jadi kerangkanya ada proses terjadinya efek rumah kaca, penyebab terjadinya efek rumah kaca karena tadi juga judul teks kita tentang yang rumah kaca ya. Akibat dari efek rumah kaca, solusi dari efek rumah kaca, kemudian yang nomor 5 yang definisi efek rumah kaca. Jika dikembangkan menjadi teks eksplanasi, urutan kerangkanya menjadi karena terpotong ini ya. Nah, ya seperti ini nah. Jawaban opsinya ya ini 5, 2, 1, 4, 3 dan seterusnya. Mungkin tadi diingat-ingat ya urutannya.
Kemudian nomor 5 ya. Ini ada sedikit potong anak-anak, jadi kita akan membaca di atas dulu ya. Kesuksesan seseorang tidak datang secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mendukung kesuksesan tersebut. Faktor yang dimaksud bisa berasal dari genetik, usaha keras, dekat dengan Tuhan. Nah, faktor genetik itu adalah faktor bawaan dari lahir. Kalau faktor bawaan itu ya ada kecerdasan, meskipun kecerdasan tidak selalu berasal dari faktor genetik, tapi kecerdasan banyak orang umumnya berasal dari bawaan. Orang yang cerdas bisa memahami informasi dengan lebih cepat dan jelas. Selain itu, orang yang cerdas juga lebih kreatif dalam menjalankan sesuatu. Berikut adalah sebab akibat yang ada pada teks di atas, kecuali yang A, orang dekat dengan Tuhan, doanya mudah dikabulkan. Yang B, faktor genetik atau keturunan bisa menyebabkan seseorang memiliki kecerdasan sehingga memiliki daya kreativitas. Yang C, dengan usaha keras orang akan pantang menyerah. D, orang yang tidak mudah putus asa dan pantang menyerah. Yang E, kesuksesan akan memberikan kehidupan yang nyaman. Manakah jawaban yang benar? Sudah ada 5 soal, sudah dijawab seluruhnya. Tes evaluasi ada yang mau diulang? Nomor berapa? Nomor 1 dan nomor 2 ya. Nanti satu halaman kayaknya. Dua satu lagi ya. Ya ini. Yang nomor 2 sedikit terpotong ya. Coba kita di sana. Dia harus ini. Ingat-ingat aja ya. Ini strukturnya, sorry kerangkanya seperti ini, kemudian urutannya. Nah, ya, atasnya. Sudah? Siapa jawabannya? Kalau sudah boleh ditukar dengan nomor 11 saja. Oh belum. Ada yang belum. Nomor berapa? Oh yang ke bawah lagi. Mau lihat opsinya? Silakan kita lihat opsinya ya. Ya, ini opsinya.
Jadi kita sudah melakukan semuanya ya. Aktivitas